Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang loop. Nah, loop ini masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu perubahan objek dua dimensi menjadi tiga dimensi. Nah, loop ini bisa terdiri dari beberapa objek shape. Nah, misalnya kita pilih objek shape-nya. Nah, di sini misalnya saya membuat circle. Nah, kemudian misalnya saya ganti warnanya menjadi putih. Nah, kemudian dari tampilan depan, misalnya saya tekan F untuk depan, saya membuat garis. Misalnya garisnya lurus seperti ini. Nah, saya klik kanan, kemudian saya lihat dari perspektif lagi. Nah, di sini saya memiliki dua buah objek garis, yaitu yang pertama adalah lingkaran, yang kedua adalah garis lurus. Nah, garis lurus ini nanti saya jadikan pad atau guide-nya. Nah, maka kalau objek lingkaran ini nantinya di loop, maka dia akan membentuk silinder. Nah, kita pilih dulu objek lingkarannya, kemudian kita pilih loop. Nah, loop itu ada di geometri, kemudian standar primitif kita ganti kompon objek. Nah, di sini ada loop. Nah, kita klik loop. Nah, kemudian kita pilih pad-nya. Kita pilih get pad. Nah, kita pilih pad-nya, klik seperti ini. Nah, maka objek kita akan menjadi silinder. Nah, kurang lebih itulah fungsi daripada loop tersebut. Nah, kemudian misalnya ini saya hapus. Nah, kemudian berikutnya saya mau membuat spiral misalnya. Nah, spiral saya buat dari helix ini. Nah, kemudian kita klik helix. Nah, di sini helix kita atur misalnya tone-nya atau belokannya saya kasih 5. Nah, kemudian untuk radius 1 saya kasih misalnya 10. Radius 2 juga 10. Kemudian tinggi saya kasih misalnya 100 atau 1 meter. Nah, atau tone-nya kita tambahin misalnya 10. Nah, inilah bentuk spiral kita. Nah, kemudian misalnya saya mau membuat loop menggunakan circle ini. Nah, misalnya besarnya sekian. Nah, kemudian ini kita loop biar menjadi spiral. Kita klik sini, kompon objek, loop. Kita pilih get pad. Kita pilih pad-nya. Nah, maka kita akan memiliki sebuah spiral. Walaupun di sini kadang-kadang posisinya akan berbeda dengan posisi pad-nya. Nah, ini kalau sudah objek pembentuknya kita bisa hapus. Nah, inilah spiral yang kita miliki tadi. Nah, mungkin ini tinggal di rotasi saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah kalau kita membentuk spiral. Tuh. Nah, atau mungkin bisa juga membuat objek lain. Misalnya saya membuat objek nyamuk. Nah, misalnya saya buat dari rectangle. Misalnya saya buat dari front. Kotaknya sebesar itu misalnya. Kemudian saya kasih warna misalnya hijau. Kemudian dari perspektif. Nah, di sini saya buat helix lagi, spiral. Nah, tapi di sini tingginya kita kasih 0. Naiknya 0. Kemudian ini kita kasih 4 aja. Kemudian radius kita kasih 0 salah satunya. Nah, biar ya seperti ini. Nah, atau misalnya ini kita bisa besarin juga dari modify radiusnya ini. Nah, kemudian kalau sudah kita klik ini kotaknya atau rectangle, kita pilih geometri, kompon objek, loop. Kita pilih get pad. Kita pilih pad. Nah, maka kita akan mendapatkan sebuah obat nyamuk. Jadi seperti ini. Nah, itulah salah satu fungsi daripada loop tersebut. Nah, dengan loop ini kita bisa membuat bentuk-bentuk yang kita inginkan. Misalnya seperti membuat
stang sepeda atau membuat misalnya kursi stainless, misalnya dari pipa, tergantung dari pad atau garis yang nanti kita buat. Nah, kemudian berikutnya kita bisa juga membuat loop lebih dari 2 objek. Nah, misalnya saya contohkan seperti ini. Saya misalnya membuat kotak atau rectangle sini segi 4. Kemudian saya membuat circle atau lingkaran, saya buat sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya geser dulu. Kita ganti warna putih biar agak terang. Nah, kemudian saya membuat padnya atau garis lurus dari front misalnya. Tinggal buat lain misalnya sini, klik. Nah, tingginya kurang lebih sekian. Kita ganti misal biar lebih terang. Kita lihat dari perspektif P. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini saya membuat 3 buah objek 2 dimensi atau shape, yaitu kotak, kemudian lingkaran, kemudian garis lurus sebagai pad. Nah, yang pertama misalnya saya mau di bawah ini dia membentuk kotak. Maka kita pilih ini, kemudian kita pilih modify loop. Nah, kita pilih get pad, pilih padnya. Nah, maka dia akan membentuk segi 4 atau balok. Nah, kemudian di sini ada pad parameternya atau ukuran dia nanti berubah. Nah, saya mau misalnya dia berubah pada kurang lebih 20%, kita ketik 20%, dia menjadi kotak lagi. Nah, ini sebagai kuncian nanti. Kita pilih get shape. Nah, di sini perbedaan daripada get pad dan get shape. Get pad ini adalah kurva terbuka seperti garis, sedangkan get shape ini adalah kurva tertutup seperti segitiga, segi 4, lingkaran dan seterusnya. Nah, kemudian kita mau misalnya dia berubah menjadi kotak dulu. Nah, berarti get shape, pilih shape kotak. Kotaknya di sini shape-nya. Nah, maka di 20 ini dia akan berubah menjadi kotak dulu. Nah, kemudian di 21 misalnya kita pilih lingkaran. Kita pilih get shape lagi lingkaran di sini. Maka dia akan berubah menjadi lingkaran. Nah, begitupun misalnya di 80%. Kita pilih get shape lagi, yaitu lingkaran lagi untuk kunci. Nah, ini lingkaran lagi. Nah, kemudian di 81%, kita get shape lagi kembali ke kotak. Kotaknya di sini. Maka dia akan membentuk objek seperti ini. Nah, inilah kalau kita mau membuat objek loop lebih dari 2 objek. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian objek ini bisa kita atur dari segi deformable-nya nanti. Nah, kita cari di sini modify. Nah, ini deformasinya. Nah, kita bisa pilih skill, twist, teeter, bevel. Misalnya, saya atur skill-nya di sini. Klik skill. Nah, saya mau yang di bawah ini. Nah, ini nanti garis-garisnya. Nah, kita tambahkan misalnya titik di sini. Insert point. Saya tambahkan titik di sini, di sini, di sini. Nah, nanti ini kita bisa tarik seperti ini. Nah, biar dia mengecil. Atau cembung. Nah, jadi bisa seperti itu. Atau kita klik kanan pakai bezier smooth. Nah, biar dia agak halus. Jadi bisa diatur sedemikian rupa. Nah, misalnya agak lengkung seperti ini. Atau misalnya bisa masuk sini. Nah, inilah fungsi daripada skill-nya. Jadi bentuk seperti itu. Nah, maka objek kita akan membentuk seperti ini. Nah, itulah kalau kita membuat loop lebih dari 2 objek. Nah, loop ini pun biasanya sering kita gunakan untuk membuat desain kemasan odol misalnya. Nah, jadi kita bisa membuat objek seperti ini. Misalnya di sini saya contohkan lagi. Nah, misalnya saya membuat objek di sini rectangle kecil. Nah, ini misalnya dasarnya odol. Kemudian circle. Nah, di sini nanti badannya odol.
Nah, jadi kalau saya pindah nanti seperti ini. Dan kita lihat dari peron untuk tinggi odol. Kita pakai lain. Kurang lebih nanti sekian. Kita ganti warna putih misalnya biar terang. Kita lihat dari perspektif. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Nah, sekarang ini kita lock dulu rektangelnya yang kecil. Layout, ambil get pad, pilih padnya. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Nah, kemudian kira-kira di 80% kita pilih get shape, pilih shape. Nah, maka dia akan berubah menjadi lingkaran seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal dimodify, klik, kita pilih skillnya. Nah, ini kita membuat lehernya, odol misalnya. Nah, kita klik di sini, tambahkan titik, tambahkan titik di sini. Dan habis itu dua titik ini kita kecilkan. Nah, maka dia akan membentuk seperti ini. Nah, kurang lebih nanti seperti itu. Nah, inilah bentuk odol yang kita buat menggunakan teknik lob tersebut. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.